singkat waktu, kita langsung berikan waktunya ke Kak Vindes untuk melanjutkan pengajaran. Silakan Kak Vindes. Oke, terima kasih Bu Linda dan Bu Carolina untuk doanya. Kita akan melanjutkan malam hari ini mengenai kitab Daniel. Rasanya kalau belum dilanjutkan, ada sesuatu yang penting nggak disampaikan itu rasanya nggak afdol ya. Karena latar belakang sejarah dari kitab Daniel kita belum belajar, maka malam hari ini kita akan belajar mengenai sejarah, latar belakang dari kitab Daniel, arti nama Daniel, dan nanti di bagian akhir jangan kaget, rasanya ada sesuatu yang baru yang ingin saya bagikan kepada ibu bapak semuanya ya. Oke, untuk yang baru bergabung di kelas intermediate, selamat bergabung ya. Senang kita belajar bersama. Sebagai informasi, kita sudah belajar dari kitab para nabi. Nah, sekitar 2 minggu lalu kita belajar kitab Daniel. Kita sudah belajar mengenai pengantar, tahun penulisan, bagaimana prosesnya, dan sebagainya. Jadi kitab Daniel, kita ulang sedikit ya, review agar jelas. Itu merupakan salah satu dari kitab nabi-nabi besar. Ya, kitab nabi besar itu ada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan biasa terakhir itu ditambahkan ratapan. Ada yang memasukkan kitab ratapan sebagai nabi besar, ada juga yang tidak, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan pengen pasti ya kita sebut 4 aja, Daniel, Yehezkiel, Yesaya, dan Yeremia. Nah, kalau kita perhatikan dari Hosea sampai Maleaki itu nama-nama para nabi. Nah, itulah kelompok nabi-nabi kecil. Coba kita lihat lagi untuk kita review sejenak. Dari Hosea, kemudian ada Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, ya. Kemudian ada Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, ya. Jadi dari Hosea sampai Maleaki ada 12. Itulah kelompok kitab nabi-nabi kecil. Jelas ya Ibu Bapak ya, teman-teman ya, agar kita nggak salah. Kenapa disebut besar, kenapa disebut kecil? Bukan karena perawakannya, bukan karena perannya juga, bukan, tetapi dari banyaknya bab. Itu aja yang membedakannya ya. Kalau nabi-nabi besar itu babnya banyak, sedangkan nabi-nabi kecil babnya sedikit ya. Jadi kenapa disebut besar kecil? Bukan karena perawakannya, bukan karena perannya, bukan karena tugasnya, tetapi hanya karena jumlah babnya. Nah, kita akan masuk ke dalam slide. Saya akan lanjutkan mengenai latar belakang sejarah dari kitab Daniel. Jadi saat itu Ibu Bapak, teman-teman, situasinya adalah orang Yahudi berada di bawah pemerintahan kerajaan Syria. Ya, tahun 167 sebelum Masehi, itu Raja Antiochus IV Epiphanes berusaha menghapus agama dan budaya Yahudi. Silakan nanti baca 1 Makabe 1 ayat 41 dan 42. Ya. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar budaya Yunani menjadi budaya bersama. Ingat Ibu Bapak, ada masa-masa hening ya, bisa dikatakan itu masa di mana tidak ada nabi-nabi, tidak ada raja-raja setelah masa pembuangan Babel. Jadi raja terakhir Yehuda itu bernama Raja Zedekia yang matanya dicungkil, buta, ya kan? Lalu setelah itu tidak ada lagi Raja Yehuda. Maka setelah pembuangan Babel, tokoh utama itu seperti Ezra dan Nehemia. Ya, jadi kurang lebih sekitar abad kelima, abad keempat itu sudah masuk masa-masa hening. Tidak ada lagi tokoh-tokoh besar, para nabi, para raja di Israel. Nah, saat itu budaya Yunani lah yang menguasai dunia. Ya, budaya Yunani itu
begitu luar biasa, dan kita tahu tokoh-tokoh yang mulai bermunculan saat itu adalah Sokrates, Aristoteles, Plato. Itu abad keempat, abad ketiga sebelum Masehi. Ya, jadi budaya Yunani begitu besar saat itu sampai akhirnya sekitar abad kedua, yaitu Raja Antiochus keempat Epiphanes menganiaya bangsa Yahudi, ya, sehingga ia ingin memasukkan budaya Yunani menjadi budaya bersama. Ya, Raja Antiochus ini ingin menghapus agama dan budaya Yahudi. Nah, ini konteks sejarah penulisan kitab Daniel. Ya. Kemudian berikutnya, reaksinya orang Yahudi memberontak di bawah pimpinan keluarga Makabe. Ya, maka kita mengenal Yudas Makabe. Nah, ya. Nah, nanti kita akan baca Deuterokanonika. Mungkin setelah nanti nabi-nabi kita akan masuk ke kitab-kitab Deuterokanonika karena penting untuk kita bahas. Tapi untuk kali ini hanya sekilas karena ini adalah latar belakang sejarah dari penulisan kitab Daniel. Maka Yudas Makabe itu masuk di dalamnya karena di bawah pimpinan keluarga besar Makabe inilah orang-orang Yahudi memberontak. Nah, kitab-kitab yang muncul saat itu adalah 1 Makabe, 2 Makabe, dan Daniel. Ya, saya ulang sekali lagi, kitab-kitab yang muncul saat itu adalah 1 Makabe, 2 Makabe, dan Daniel. Ya, ingat terakhir kali mulai diedit yaitu abad kedua sebelum Masehi. Betul ya? Masih ingat Ibu Bapak ya? Coba dibaca lagi catatannya. Prosesnya sudah cukup panjang dari pasca pembuangan Babel, ya kan? Tapi begitu banyak bagian-bagian. Ada yang dari bahasa Yunani, ada yang dari bahasa Aram, ada yang dari bahasa Ibrani, lalu digabungkan sampai abad kedua itu terakhir proses penyuntingan atau editingnya. Sehingga di abad kedua ini ditulis di situ muncul kitab-kitab seperti 1 Makabe, 2 Makabe, dan Daniel. Ya. Kemudian berikutnya, nah, 3 sikap yang berbeda. Jadi Ibu Bapak harap diingat 2 Makabe itu bukan kelanjutan dari 1 Makabe. Berbeda dengan 1 dan 2 raja-raja. Ya, kalau 1 dan 2 raja-raja, 2 raja-raja itu merupakan kelanjutan dari 1 raja-raja. Tapi sebenarnya 1 dan 2 Makabe itu kitab yang terpisah. Hanya ceritanya mengenai keluarga besar Makabe. Tapi ini 2 kitab yang tidak berkaitan. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail kalau kita masuk dalam kitab-kitab Deuterokanonika. Ya, 1 Makabe itu muatan politisnya begitu kuat, 2 Makabe itu muatan ibadatnya, ya, itu yang kuat. Jadi ada 2 latar belakang yang berbeda, ya, 1 Makabe dan 2 Makabe. Nah, ada 3 sikap yang berbeda. 1 Makabe itu dikatakan penganiayaan yang dilakukan oleh Raja Antiochus harus dilawan termasuk dengan kekerasan. Ini sikap dari kitab 1 Makabe. Ya, nanti silakan baca 1 Makabe 2 ayat 42 sampai dengan 48. Lalu sikap yang kedua yaitu 2 Makabe, penganiayaan yang dilakukan Antiochus juga harus dilawan. Tetapi perhatikan, yang berperan besar dalam hal ini adalah Allah sendiri. Silakan nanti baca 2 Makabe 10 ayat 27 sampai dengan 30. Lihat, ada 2 pendekatan yang berbeda. Ada 2 sikap yang berbeda. Ingat tadi 1 Makabe muatan politisnya begitu kuat, sedangkan 2 Makabe itu muatan ibadatnya atau ibadahnya yang kuat. Jadi sikapnya berbeda, ya. Kemudian yang terakhir Daniel. Daniel juga punya sikap yang berbeda. Ya, kitab Daniel itu mengatakan bahwa perintah Antiochus untuk meninggalkan Taurat jangan dituruti. Nah, ini kitab Daniel nih. Ini latar belakang sejarahnya nih. Jadi bangsa Yahudi itu dianiaya oleh Raja Antiochus IV Epiphanes
dan Raja Antiochus itu pengen menghapus budaya dan agama Yahudi, berarti bangsa Yahudi diminta untuk meninggalkan hukum Taurat. Itu latar belakang sejarahnya kitab Daniel. Nah, lalu kitab Daniel bilang kepada bangsa Yahudi agar perintah Antiochus jangan dituruti, apapun konsekuensinya termasuk dibunuh. Tetapi jangan juga dilawan dengan kekerasan. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Nah, ya. Jadi ada 3 sikap yang berbeda. Ini seperti kita lah. Kalau ada yang menyakiti kita, ada yang bilang udah doakan saja. Ya kan? Atau kelompok lain bilang bales dong, jangan diam aja. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi 1 Makabe itu mengatakan harus dilawan dengan kekerasan juga. 2 Makabe bilang harus dilawan tetapi serahkan juga semuanya kepada Allah. Ya, tetapi Daniel bilang jangan dilawan. Yang penting apa yang Raja Antiochus perintahkan jangan dituruti. Tetapi juga jangan dilawan. Serahkan semuanya kepada Allah. Nah, ya itu merupakan 3 sikap yang berbeda terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh Raja Antiochus IV Epiphanes. Lalu yang berikutnya, membandingkan kitab Daniel dengan 1 Makabe. Nah, 1 Makabe, kemurnian agama harus dijaga dengan pedang. Maka nggak heran ibu bapak, ya, ada agama atau kelompok tertentu yang menjaga kemurnian agamanya dengan pedang, dengan kekerasan. Ya, karena di 1 Makabe pun mengatakan demikian. Kemurnian agama harus dijaga dengan pedang. Ya. Maka kalau ada saudara-saudari kita yang benar-benar militan terhadap agamanya, menjaga kemurnian agamanya, membela agamanya sampai membuat front, ya kan? Nah, itu ya kita harus memahami bahwa memang mungkin, saya nggak tahu karena saya nggak mendalami kitab suci mereka, mungkin seperti yang ada di 1 Makabe, ya, bahwa kemurnian agama harus dijaga dengan pedang. Nah, itu juga ada di Alkitab ternyata, ya. Daniel berbeda, ya, setuju bahwa kemurnian, terutama kemurnian agama itu harus dijaga, setuju. Memang kemurnian agama harus dijaga, tetapi bukan dengan kekerasan. Nah, yang menyelamatkan adalah Allah, bukan tindakan manusia. Ya. Lalu kitab Daniel juga tidak keberatan dengan pemerintahan bangsa asing. Asal orang Yahudi tetap diberikan kebebasan beragama. Jadi kitab Daniel itu setuju bahwa kemurnian agama harus dijaga, tetapi bukan dengan kekuatan manusia sendiri, melainkan dari kekuatan Allah. Bukan dari tindakan manusia semata-mata. Maka kalau kita ditindas, kita dianiaya sebagai seorang Kristen, ya kita tetap harus menjaga kemurnian agama. Misalkan gereja kita diobok-obok, ya kita harus lawan, tetapi lawannya bukan dengan kekerasan, ya, melainkan mungkin bisa menempuh jalur hukum dan sebagainya. Yang penting intinya kita serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Allah, tidak dengan kekerasan. Ya, lalu kitab Daniel juga mengatakan nggak apa-apa kalau diperintah oleh bangsa asing atau kerajaan asing, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah orang-orang Yahudi tetap diberikan kebebasan beragama. Coba kita buka Daniel 3. Ayat yang ke-16 dan 18. Satu orang volunteer yang sudah ketemu, tolong bacakan. Ayat berapa, Kak? 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kamu tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Oke, terima kasih Bu Ana. Jelas ya Ibu Bapak ya, bahwa mereka, Daniel dan ketiga temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, diminta untuk menyembah ya kan patung emas dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi mereka menjawab bahwa tidak akan pernah menyembah patung dari kerajaan Raja Nebukadnezar itu. Maka dikatakan meluaplah kegeraman Nebukadnezar dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini yang dilakukan oleh kitab Daniel. Menggambarkan bahwa mereka tidak akan melawan dengan kekerasan. Tetapi mereka juga tidak akan menuruti apa yang diperintahkan dan diinginkan oleh raja yang menganiaya mereka. Mereka tidak akan melakukan itu meskipun konsekuensinya mereka akan masuk ke dalam perapian. Nah, ini konteksnya. Ya, ini konteksnya. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ternyata konteksnya seperti itu ya. Kenapa Daniel kok dimasukkan ke dalam perapian? Ternyata dia menolak permintaan Raja Nebukadnezar. Kenapa demikian? Karena kitab Daniel ingin memberikan sebuah pesan bahwa mereka tidak pernah setuju dengan perintah apapun dari raja asing, tetapi mereka tidak akan melawan dengan kekerasan. Ya, itu pesan dari kitab Daniel salah satunya. Masih begitu banyak pesan-pesannya. Ya. Lalu yang berikutnya, sekarang siapakah Daniel? Nah, kalau Ibu Eni tentunya tahu dengan Pak Erwin ya. Arti nama Daniel adalah Allah telah menghakimi atau Allah adalah hakim. Yaitu arti kata Daniel. L itu artinya Allah ya. Jadi Allah adalah hakim, Daniel. Atau Allah telah menghakimi. Nah, Ibu Bapak tolong perhatikan ya. Gambaran dalam kitab. Pemuda Yehuda yang turut dibuang ke Babel. Nah, makanya tadi saya bilang kan, kitab Daniel itu dimulai pada saat pasca pembuangan Babel, ya kan? Dan pada saat pembuangan Babel juga mungkin sudah, lalu sampai nanti abad ke-2 sebelum Masehi. Ada rentang waktu 200 sampai 300 tahun, ya, cukup lama. Bukan cukup lama lagi ya, sangat lama ya. Jadi jangan bingung kok tadi Raja Antiochus, kok yang barusan kita dengar Raja Nebukadnezar. Nah ya, karena memang sekali lagi 2 minggu lalu semoga masih ingat ada beberapa bagian ya yang terpisah-pisah dan baru digabungkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ya jadi jangan bingung kok rajanya beda-beda ya, karena memang dari abad yang berbeda-beda, dari zaman yang berbeda-beda. Baru selesai di abad kedua sebelum Masehi. Nah, direkrut menjadi pegawai istana, ya, mengabdi kepada raja asing mulai dari pemerintahan Nebukadnezar, raja Babel, sepanjang zaman pemerintahan kerajaan Media hingga tahun pertama pemerintahan Kores, raja Persia. Ingat, yang mengalahkan kerajaan Babel adalah kerajaan Persia di bawah pimpinan Raja Kores. Raja Kores ini yang diperintahkan oleh Allah untuk memulangkan bangsa Israel ke Yerusalem. Lalu Raja Koreslah juga yang diminta oleh Allah untuk mengizinkan atau meminta orang-orang Israel membuat bait Allah. Maka dibuatlah bait Allah jilid kedua. Setelah yang pertama bait Allah Raja Salomo dihancurkan. Nah kemudian bait Allah yang kedua didirikan di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia. Dan kemudian dipugar kembali oleh Raja Herodes ya karena muatan politis. Kemudian dihancurkan lagi tahun 70 Masehi ya pengepukan Yerusalem sesuai dengan nubuat Yesus ya bahwa tidak ada satu bata pun yang tertumpuk di atas batu bata yang lainnya. Betul, nubuat itu terjadi tahun 70 Yerusalem dihancurkan termasuk bait Allah. Nah, maka kalau ibu bapak yang pernah ke Israel tentu tahu bait Allah sekarang sudah hancur ya. Ya.
dan tinggal puing-puingnya karena memang tahun 70 Masehi itu sudah dihancurkan. Ya. Nah, ini gambaran yang dapat kita pelajari bahwa pemuda Yehuda yang turut dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar dan pemuda ini direkrut menjadi pegawai istana. Ya. Oke, kemudian berikutnya, nah, nama Daniel dalam Perjanjian Lama ini yang tadi saya bilang akan memberikan shock terapi, ya, mungkin akan mengagetkan. Nama Daniel dalam Perjanjian Lama itu anak Daud. Silakan baca nanti 1 Tawarik 3 ayat 1 sampai dengan 3. Lalu seorang Yahudi yang pulang dari pembuangan Babel. Silakan nanti baca Ezra 8 ayat 2, Nehemia 10 ayat 7. Lalu seorang yang berhikmat yang sejajar dengan Nuh dan Ayub, yaitu Yehezkiel 14 ayat 12 sampai dengan 23. Catatannya jangan lupa, orang-orang itu bukan Daniel dalam kitab Daniel. Jadi Danielnya yang berbeda. Ya, jadi kalau kita menemukan nama Daniel di 1 Tawarik 3 ayat 1 sampai dengan 3, lalu Ezra 8 ayat 2, Nehemia 10 ayat 7, Yehezkiel 14 ayat 12 sampai dengan 23, ingat itu Daniel yang bukan ada dalam kitab Daniel. Ya, Daniel yang berbeda. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, yang ini nih. Sosok Daniel dalam kitab Daniel agaknya diambil dari kitab Yehezkiel. Nah, jadi sosok Daniel dalam kitab Daniel itu tampaknya diambil dari kitab Yehezkiel. Ya, ingat kitab Yehezkiel itu ada sebelum kitab Daniel. Maka tokoh Daniel yang ada dalam kitab Yehezkiel itu ternyata tampaknya diambil oleh penulis kitab Daniel. Semoga jelas ya Ibu Bapak ya. Oke. Berawal dari mitos tentang Raja Daniel. Ya. Seorang raja dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Dari situ dibangunlah sosok Daniel. Pemuda bijaksana dari Yehuda yang mengalami pembuangan di negeri asing. Jadi sebenarnya tokoh Daniel itu tidak ada. Nah, pemuda yang bijaksana dari Yehuda mungkin namanya bukan Daniel. Tetapi oleh penulis kitab Daniel diberikan nama Daniel. Nah, jelas ya Bapak ya? Nah, kemungkinan besar nama Daniel ini terinspirasi dari kitab Yehezkiel. Itu. Sama seperti nama Adam. Ya kan? Manusia pertama disebut Adam gitu kan. Nah, benar nggak sosok Adam itu ada? Nah, mungkin aja penamaan itu dari penulis. Ya. Kitab Kejadian yang memberikan nama manusia pertama itu adalah Adam yang arti harafiahnya diambil dari tanah, Adamah, tanah. Maka kasih nama Adam. Kalau misalkan namanya diangkat dari air, Musa. Makanya sebenarnya pemberian nama itu dari peristiwanya Ibu Bapak kebanyakan ya. Kenapa disebut Musa? Karena diambil dari air, maka namanya dijadikan Musa. Gitu. Ya. Diambil dari air, maka namanya Musa. Kenapa Yesus? Karena Yesus artinya Allah yang menyelamatkan. Gitu. Jadi Allah yang menyelamatkan namanya Yesus. Ya udah kasih nama Yesus. Musa artinya yang diambil dari air. Nah, jadi ada alasannya dulu, baru diberikan nama. Sama seperti kita kan, memberikan nama misalkan Budiman. Ya karena ada alasannya. Berharap agar anak kita menjadi pribadi yang berbudi.
Nah, maka dikasih nama budiman. Kenapa disebut Musa? Ya karena diambil dari air. Kenapa disebut Adam? Karena diangkat dari tanah atau diambil dari tanah. Adamah dari tanah. Nah, nama Daniel ini muncul kenapa? Karena mungkin terinspirasi dari kitab Yehezkiel yang artinya Allah adalah hakim. Bukan nama tokoh Daniel muncul, lalu penulis menuliskan cerita mengenai sosok yang namanya Daniel. Bukan. Mungkin aja pemuda itu namanya Aldrich. Mungkin. Ya kan? Tapi akhirnya dikasih nama Daniel. Ya. Jadi itu ya Ibu Bapak ya gambarannya ya. Berangkat dari mitos loh. Ya, tentang Raja Daniel, seorang raja dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Dari situ dibangun sosok Daniel. Ya, karena pemuda itu bijaksana. Jadi terinspirasi dari mitos mengenai Raja Daniel. Karena raja ini terkenal karena kebijaksanaannya. Lalu yang berikutnya, kesimpulan pertama, Daniel adalah sosok legendaris yang sangat terkenal di Timur Tengah. Namanya identik dengan kebenaran dan kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi ini Daniel nih anaknya Pak Erwin dan Bu Eni, tentu diharapkan hidupnya dalam kebenaran dan kebijaksanaan. Amin. Semoga Daniel dengar ya Bu Eni. Jadi tentu diharapkan bahwa Daniel itu menjadi pribadi yang hidupnya benar dan bijaksana. Ya. Kayak saya kasih nama anak saya Joska, itu nama bahasa Polandia Joshua. Ya, karena nama Yosua udah terlalu umum, sehingga kami cari akhirnya, bukan Polandia tapi Jerman. Bahasa Jermannya Joshua itu adalah Joska. Nah, kenapa kami memilih nama untuk anak kami itu Joska? Karena berharap agar anak kami kelak itu menyadari bahwa hidupnya diselamatkan oleh karena Allah. Nah, jadi kalau misalkan anak kami menyadari bahwa hidupnya diselamatkan oleh Allah, nggak ada alasan untuk anak kami kelak menyombongkan diri. Karena yang menyelamatkannya adalah Allah. Nah, itu harapan dari saya dan istri. Nah, tentu ibu bapak juga memberikan nama anak penuh dengan pengharapan kan. Nah, sama seperti penulis kitab Daniel, ya. Karena terinspirasi dari Raja Daniel yang bijaksana, yang hidupnya benar, maka pemuda itu diberikan nama Daniel. Karena pemuda itu benar-benar pribadi yang bijaksana, yang hidup dalam kebenaran. Ya, yang seperti barusan kita baca ya, nggak mau menyembah patung. Ya, karena dia hidup dalam kebenaran. Ya, sosok Daniel dalam kitab Daniel dikembangkan dari tradisi tersebut. Nah, jadi tokoh Daniel itu dikembangkan dari tradisi yang tadi ya, ini mitos tentang Raja Daniel. Ya, jadi dari sini dikembangkan. Sama seperti Nuh ya. Kalau Ibu Bapak tahu, jauh sebelum tokoh Nuh itu ada tokoh bernama Gilgamesh. Ya, Gilgamesh itu seorang bijak ya, cerita kuno atau cerita rakyat dari kerajaan Babel. Jadi ada tokoh bernama Gilgamesh hidup di tengah hutan, orangnya begitu bijaksana, tetapi pada saat itu memang dikatakan bahwa persis seperti Nuh, peristiwa air bah terjadi, tetapi dia dapat diselamatkan karena dia sosok yang bijaksana. Nah, banyak ahli tafsir mengatakan cerita mengenai Nuh ini terinspirasi dari cerita mengenai Gilgamesh. Karena cerita mengenai Gilgamesh itu jauh sebelum Nuh. Ya, kitab Nuh itu kan Kejadian 1 sampai dengan 11 itu syarat dengan mitos ya Ibu Bapak ya. Jadi memang tradisi Yahwis sekitar abad ke-10 sebelum Masehi itu tokoh Nuh mulai ditampilkan. Sedangkan Gilgamesh itu saya gak lupa, tetapi yang pernah saya baca usianya atau ceritanya lebih dulu
ya dari cerita Nuh di abad yang ke-10 itu. Maka banyak ahli tafsir mengatakan, wah, penulis kitab Kejadian ini yang menulis cerita mengenai Nuh terinspirasi dari tokoh Gilgamesh. Ya, itu banyak ahli tafsir yang mengatakan demikian. Tetapi gereja memiliki sikap yang berbeda. Nah, ya. Jadi Ibu Bapak harap ingat abad ke-18 setelah reformasi kan abad ke-16 ya. Jadi Ibu Bapak ilmu tafsir historis kritis itu berkembang sangat pesat. Ya, jadi abad ke-18 itu pendekatan tafsir historis kritis sangat bertumbuh pesat. Dulu, sebelum abad ke-18, Injil Matius dikatakan adalah Injil yang pertama. Para bapak gereja juga mengajarkan itu sampai sekarang. Ingat ya. Tetapi setelah ada pendekatan tafsir historis kritis, akhirnya para ahli tafsir menyimpulkan bukan Matius Injil pertama, melainkan Markus Injil pertama. Dulu, para bapak gereja mengatakan bahwa Injil Matius itu Injil pertama dan Injil Markus merupakan ringkasan dari Injil Matius. Tetapi semenjak ada pendekatan tafsir historis kritis, justru sebaliknya. Injil Matius itu mengambil sumber salah satunya dari Injil Markus. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Ya, kita jelaskan dua-duanya. Saat para bapak gereja memberikan pengajaran, memberikan keputusan bahwa Injil Matius adalah Injil yang pertama, tentu mereka punya pendapatnya pribadi, pendapatnya yang otentik saat itu. Ada alasan-alasan tertentu. Ada latar belakang yang mendasarinya. Bukan berarti ajaran Bapak Gereja itu salah, tidak. Jelas ya Ibu Bapak ya? Ini mohon diingat nih ya, karena ada dua pendapat nih. Nah, gereja mengambil sikap bahwa Injil Matius adalah Injil yang pertama. Tetapi kalau Ibu Bapak baca sekarang, buku-buku tafsir, 99% mengatakan Injil Markus adalah Injil yang pertama. Karena pendekatan para ahli kitab suci, seperti misalkan Monsinyur Ignatius Suharyo, kemudian Romo Eko, kemudian Romo Martin Harun, itu mengatakan Injil Markus adalah Injil yang pertama. Ya kan? Nah, jangan bingung, kok nggak ikutin gereja? Nah, ya, harap diingat bahwa pendekatan yang mereka gunakan adalah pendekatan historis kritis. Tapi kalau kita ngomong soal ajaran gereja, ya tetap berpegang Injil Matius adalah Injil yang pertama. Jelas Ibu Bapak ya? Jadi kalau untuk studi, itu Injil Markus adalah Injil yang pertama. Kalau untuk studi, ya kan? Tapi kalau misalkan untuk ajaran gereja, Injil Matius adalah Injil yang pertama. Karena berkaitan juga dengan teologi-teologi dari gereja Katolik. Ya, itu ada kaitannya. Termasuk JEDP itu historis kritis. Ya, mungkin Ibu Bapak yang baru bergabung masih belum tahu ya. JEDP itu 4 tradisi. Ya, Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Pris. Ya, disingkat dengan JEDP. Saya ulang sekali lagi ya. J-nya itu Yahwis, tulisannya Jahwis. E-nya Elohis. D-nya Deuteronomis. P-nya Pris, JEDP. Nah, ini baru ada abad ke-18. Karena waktu itu, ingat sekali lagi saya jelaskan, metode historis kritis berkembang cukup pesat. Sebelumnya, para ahli tafsir itu mengatakan kitab Taurat yang nulis adalah Musa. Nah, tetapi setelah ada metode historis kritis, mereka mengkritik teks. Kok kalau Musa yang nulis gaya bahasanya beda? Nah, ya. Kok di sini kok dikatakan mengenai kematian Musa?
Ya, Musa dikubur di mana? Misalkan ada kan di situ. Nggak mungkin Musa menulis kematiannya sendiri. Ya. Jadi ini metode historis kritis. Bagaimana mereka mengkritik teks, bagaimana mereka coba mendalami latar belakang dari penulisan dan sebagainya, sehingga mereka menarik kesimpulan bahwa yang menulis Taurat ini bukanlah Musa, melainkan 4 sumber, 4 tradisi, yaitu JEDP. Nah, gereja bersikap apa? Ya, gereja mengatakan bahwa kitab Taurat yang menulis adalah Musa. Nah, ini ajaran dari Bapak Gereja. Berarti salah dong gereja? Ya enggak. Karena saat itu metode historis kritis belum berkembang pesat seperti abad ke-18. Nah, ya, karena kan setiap abad, setiap tahun perkembangan itu kan begitu luar biasa, Ibu Bapak ya. Ya kan, perkembangan zaman kan luar biasa. Dulu nulisnya aja di daun papirus, di perkamen-perkamen, ya kan, di kulit binatang. Sekarang kita nulis pakai kertas HVS, ya kan. Lalu kita bisa ngetik. Kalau dulu boro-boro gitu kan. Jadi perkembangan itu sangat pesat sehingga jangan kita langsung menyalahkan, oh berarti gereja salah. Nggak bisa. Karena latar belakang saat itu tentu berbeda dengan latar belakang abad ke-18. Ya, perkembangan zaman juga sangat berbeda. Jadi ini ada 2 pendekatan Ibu Bapak. Jangan bingung ya, kalau ada yang mengatakan bahwa Taurat Musa yang nulis adalah Musa. Nah, berarti itu pendekatannya sebelum reformasi. Ya, maksudnya itu sebelum adanya metode historis kritis. Nah, ya. Terus ada yang bilang Taurat Musa yang tulis adalah JEDP, 4 tradisi atau 4 sumber. Oh, berarti pendekatannya adalah pasca reformasi atau pendekatan tafsir historis kritis. Ya, sampai sini jelas ya Ibu Bapak ya, biar kita nggak bingung nanti. Ya, termasuk gereja itu mengajarkan bahwa ya manusia pertama Adam. Ya. Tetapi metode historis kritis enggak. Dulu itu banyak manusia. Ya, enggak cuma Adam dan Hawa. Tambah mumet kita. Ya. Tetapi ingat ya kan, ini 2 pendekatan yang berbeda ya. Jadi jangan bingung ya, gereja mengambil sikap, jadi kita harus taat pada magisterium. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Ada Kak Vindes. Ya, silakan Ibu. Berarti di dalam kitab Daniel bab 1 ayat 6 kan di situ ditulis di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai sana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Beltasar dan seterusnya. Berarti itu sebenarnya bukan nama asli ya gitu ya? Ya, betul. Oh, baik, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Yang lain silakan. Oke, silakan Kak Mei. Izin nanya Kak Vindes. Tadi Kak Vindes sebutkan ada beberapa pendekatan. Jadi sebenarnya ada berapa pendekatan dalam gereja Katolik Kak Vindes selain pendekatan historis kritis? Terima kasih. Banyak, tapi intinya gini. Ada 2 pendekatan besar. Ya. Pertama itu eksegese, yang kedua teologi biblis. Ya, eksegese itu menarik teks, itu historis kritis. Itu yang berkembang pesat seperti sekarang ini. Nah, kalau teologi biblis itu menerjemahkan atau menafsirkan kitab suci untuk mendukung teologi. Sebagai contoh nih, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Nah, kalau kita berbicara mengenai pendekatan teologi biblis, maka kita di sini adalah Allah Tritunggal. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ayat ini untuk mendukung teologi dari gereja Katolik. Tapi kalau dari historis kritis,
nggak mungkin Allah Tritunggal. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak percaya Allah Tritunggal. Jelas ya, Kak Mia? Lalu contohnya seperti Immanuel dalam Yesaya. Pernah kita bahas kan? Seorang perempuan akan melahirkan dan akan dinamai Immanuel. Nah, kalau secara teologi biblis, Immanuel di sini adalah nubuatan mengenai Yesus Kristus. Sedangkan menurut historis kritis, bukan. Gitu. Bahwa Immanuel di situ adalah tanda. Ingat, saya pernah jelaskan ya, hanya sebatas tanda kalau raja setia, maka akan ada bayi lahir dan diberikan nama Immanuel. Itulah tanda Allah akan menyertaimu. Itu historis kritis tuh. Hanya sebatas tanda. Tetapi kalau gereja menafsirkan ya, teologi biblis bahwa ayat itu merujuk pada nubuatan mengenai Yesus Kristus. Pertanyaannya, kalau misalkan kita secara luas gitu kan, kita enggak dari kacamata gereja Katolik, Immanuel merujuk pada Yesus Kristus. Apakah kita percaya? Orang Yahudi aja nggak percaya. Mereka yang punya kitab itu. Ya kan? Immanuel di sini adalah Yesus Kristus. Betul nggak? Ya kan? Nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama, apakah orang-orang Yahudi percaya bahwa nubuatan itu terpenuhi dalam diri Yesus Kristus? Kalau mereka percaya, nggak mungkin mereka akan menyalibkan Yesus. Nah, tapi gereja punya kuasa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, mengajarkan kepada kita bahwa nubuat-nubuat perjanjian lama itu merujuk pada pribadi Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah kepenuhan wahyu Allah. Itu kita imani. Nah, itulah teologi biblis. Jadi ayat-ayat kitab suci dalam perjanjian lama itu mendukung ya sumber dan referensi lah ya bagaimana ayat-ayat perjanjian lama bernubuat mengenai Yesus Kristus. Itu yang ditangkap oleh gereja. Tapi orang-orang Yahudi tentu nggak setuju. Nah, ya, maka bagi orang-orang Yahudi, ya Immanuel di sini bukan Yesus. Ya. Kejadian 3, seorang perempuan akan mengandung, ya kan, dan keturunannya akan menginjak, ya kan? Apa nih? Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Gereja menafsirkan ini apa? Bunda Maria kan? Tapi kan kalau mereka bukan. Nah, ya, mereka bukan. Jelas ya? Jadi ini yang disebut dengan kritik teks, historis kritis. Ya. Tapi gereja Katolik enggak. Gereja Katolik diinspirasikan oleh Roh Kudus, para bapak gereja mengatakan bahwa ini yang dimaksud adalah Bunda Maria. Nah, itulah yang disebut dengan magisterium, kuasa mengajar gereja. Dan kita sebagai anggota gereja Katolik harus taat. Jangan kita bilang, wah gereja ngaco nih, mana buktinya kalau itu Bunda Maria? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kita percaya, kita taat, kita tunduk. Ya, meskipun orang-orang Yahudi bilang bukan Bunda Maria, ya silahkan, itu urusan mereka. Tapi gereja mengatakan dalam kuasa magisterium, ini adalah Bunda Maria, dan kita harus taat. Nah, itulah kehebatan gereja Katolik. Ada magisterium, ya, ada kuasa mengajar. Dan kita sebagai umat Katolik nggak bisa sesuka hati menafsirkan seperti yang kita mau. Nggak bisa. Ya, semoga jelas ya, Kak Mei ya. Terima kasih Kak penjelasannya. Ya, sama-sama. Kak Vindes, boleh tanya Kak Vindes? Silakan, Kak Nelly. Kak Vindes, berarti antara ajaran gereja
dengan apa namanya yang tafsiran historis kritis sampai sekarang berjalan bersamaan ya Kak Findes ya. Berarti hanya orang-orang yang belajar pendalaman kitab suci yang benar-benar tahu. Berarti kalau misalnya kalau kita menghadapi orang-orang yang taunya sesuai dengan ajaran agama itu gimana ya Kak Findes? Apa maksudnya apa gereja tidak punya kebijakan untuk apa namanya ya susah kan ya kalau misalnya kita setiap kali bertemu dengan seseorang kita harus menerangkan lagi segala macam yang sesuai dengan tafsiran historis kritis karena kan itu juga digunakan gitu loh Kak Findes. Nah, itu gimana ya Kak Findes? Seperti yang saya ajarkan di SOG kan Nelly, yang saya bagikan kan 99% historis kritis kan. Saya sharingkan mengenai JEDP, barusan saya jelaskan mengenai Daniel adalah sosok yang terinspirasi dari Raja Daniel, ya kan, yang syarat dengan mitos. Ini pendekatan historis kritis. Nah, kalau kita ketemu orang yang awam yang tanya gimana ya Kak? Pendekatannya jangan historis kritis, pendekatannya adalah pendekatan gereja, ajaran gereja. Maksudnya bukan berarti historis kritis ini bukan ajaran gereja ya, bukan. Kalau bukan ajaran gereja tentu nggak mungkin ada di KPKS. Tetapi yang lebih ditekankan adalah ajaran-ajaran gereja yang benar-benar bisa dikatakan merupakan dasar dari teologi gereja. Sebagai contoh misalkan Adam dan Hawa. Nah, kita nggak bisa mengatakan Adam dan Hawa itu tokoh fiktif atau mitos di kalangan umat awam ya. Karena gereja mengajarkan bahwa Adam itu benar-benar ada, Hawa itu benar-benar ada. Nah, kalau misalkan dijelaskan di KPKS ataupun sekarang kita belajar di SOG bahwa tokoh Adam dan Hawa itu adalah mitos, tetapi bukan berarti ini berseberangan dengan ajaran gereja. Jelas ya. Karena kritik teks itu selalu ada. Dan kita harus mengkritik setiap teks. Bukan harus, sebaiknya. Nah, itulah yang membuat kita semakin dewasa dalam beriman. Seperti misalkan kita nih, saya semakin belajar kitab suci, misalkan, oh ternyata tokoh ini secara historis nggak ada. Tapi bukan berarti saya kehilangan kepercayaan terhadap ajaran gereja. Paham ya Kanelia? Saya tetap percaya bahwa ajaran gereja itulah ajaran yang paling benar. Bahwa Adam dan Hawa benar-benar ada. Nah, tapi secara studi, secara informasi, secara historis, nggak ada. Ya nggak apa-apa, kita belajar. Jelas ya? Karena mungkin benar, mungkin ya, ini kemungkinan. Siapa sih yang tahu Adam dan Hawa ada atau enggak, itu kan? Kemungkinan, semua serba kemungkinan kan? Kemungkinan memang nggak ada. Terus kalau misalkan nggak ada, kenapa? Gitu kan? Paham ya Kaneli ya? Yang penting kita punya pegangan bahwa ajaran gereja lah yang kita pegang. Maka kalau misalkan Kaneli tanya, apa yang harus kita jelaskan ke umat awam? Ya jelaskan menurut ajaran gereja. Bahwa kitab suci adalah kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dan tokoh-tokohnya memang ada. Nuh itu ada. Daniel itu ada. Jelas ya? Nah, tapi malam hari ini dan sebelum-sebelumnya kita belajar pendekatannya adalah historis kritis. Bahwa para ahli tafsir itu coba mengkritik teks. Makanya kita tadi tahu bahwa kemungkinan besar, balik lagi ini masih kemungkinan ya, kemungkinan besar tokoh Daniel itu terinspirasi dari kitab Yehezkiel. Dari sosok raja bernama Daniel yang sangat terkenal kebijaksanaannya dan hidup dalam kebenaran. Nah, cocok nih, pemuda ini hidupnya benar. Udah kasih nama aja Daniel. Ya, jelas ya, itu menurut historis kritis. Tapi gereja menyikapinya berbeda. Nah, gereja menyikapinya, ya Daniel itu ada. Tokoh Daniel itu nyata. Ya, misalkan kayak Yunus. Kita bilang Yunus itu nggak ada. Yunus ada. Ayub. Banyak pendekatan bilang Ayub itu tokoh fiktif. Gereja mengambil sikap Ayub itu ada. Nah, coba kalau Kak Nelly dan Ibu Bapak baca bukunya Romo Pung mengenai tokoh-tokoh historis dalam kitab suci. Sedikit sekali itu. Ada yang udah pernah baca belum? Ya, sudah. Kak Findes. Udah ya?
Kak Romo Dikit pun sekali. sejarah itu berawal dari Abraham. Bapak Abraham itu sejarah yang nyata tuh mulainya dari Bapak Abraham baru mulai dicatat. Sebelum Bapak mungkin ya cerita yang ditulis berulang-ulang oleh orang-orang penulis, jadinya mungkin lama-lama jadi berubah-ubah gitu, termasuk kitab Kejadian. Tapi kalau di bukunya Romo Pung itu setelah Abraham juga banyak tokoh fiktif. Jadi jangan bingung, maksudnya pendekatan-pendekatan oleh para doktor gereja, para Romo itu adalah pendekatan historis kritis untuk studi. Ya. Nah, tapi kita perlu pegang ajaran gereja bahwa kitab suci itu sungguh diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ya. Misalkan kayak tokoh Adam dan Hawa itu benar ada. Kenapa? Karena kaitannya dengan penyelamatan Yesus Kristus. Karena satu orang berdosa, maka dosalah seluruh manusia. Karena satu orang benar, Yesus kan, menyelamatkan seluruh umat manusia. Berarti tokoh Adam itu ada. Kalau fiktif, nggak mungkin dibandingkan dengan Yesus. Jelas ya Ibu Bapak ya teman-teman ya. Coba buka kitab Roma. Saya lupa Roma berapa. Itu dijelaskan dengan sangat baik. Ya. Roma berapa ya? Coba bantu Ibu Bapak. Saya agak lupa nih. Karena nggak nyiapin yang Roma ini. Nah, Roma 5 tuh ketemu nih. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kalau fiktif, nggak mungkin Rasul Paulus menulis kitabnya, menulis kalimat seperti ini. Betul nggak? Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, perhatikan, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Kalau tokoh Adam itu fiktif, nggak mungkin Rasul Paulus membandingkan seperti ini. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah. Ya, Kak Vindes, kadang ada pertanyaan yang menjebak itu Kak Vindes. Apa itu? Sesudah Kain dan Habil, Kain membunuh Habil. Kemudian terus Kain kan selanjutnya dikutuk Tuhan akan keturunannya kan kesulitan dalam mencari nafkah. Nah, kalau anaknya sudah Habil sudah tidak ada, terus Kain kawin dengan siapa? Nah, iya. Itu yang tadi saya maksud, itu historis kritis. Kalau historis kritis mengatakan nggak mungkin. Ya. Nah, itu kritik teks. Tapi perhatikan nih, jangan lupa ya, bahkan beberapa abad sebelum kita, perkawinan sesama saudara itu wajar dalam sebuah kerajaan, dalam sebuah tradisi, dalam sebuah budaya. Ya, coba nanti silakan googling. Maka kalau Adam dan Hawa yang diperkirakan mereka hadir itu tahun 4000 sebelum Masehi. Ya, diperkirakan Adam dan Hawa tahun 4000 sebelum Masehi. Ya, memungkinkan sekali kalau mereka incest. Ya, memungkinkan sekali karena ada loh juga budaya-budaya atau kerajaan-kerajaan
yang incest sesama saudara kandung itu punya anak. Nah, makanya kita nggak bisa pakai kacamata kita sekarang. Nggak mungkin lah Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Dan Set ya, Kain bunuh Habel tinggal 4 orang. Masa mereka incest? Bagi kita sekarang nggak mungkin. Tapi kalau 4.000 tahun sebelum Masehi, mungkin aja mungkin loh. Kita nggak tahu. Ya kan? Tapi balik lagi, ya kan? Kita hanya berpegang dengan ajaran gereja. Ya, barusan itu ajaran gereja mengatakan Adam dan Hawa real, nyata. Historis kritis, seperti tadi pertanyaannya, nggak mungkin lah 4 orang ada di dunia, terus punya anak, punya keturunan dari siapa? Nah, itu historis kritis. Lalu mana yang benar? Ya dua-duanya benar. Jelas ya Ibu Bapak ya. Tapi kalau berkaitan dengan ajaran gereja, maka kita beriman bahwa Adam dan Hawa itu nyata. Nah, makin mumet, tapi baguslah kalau makin mumet. Oh, makin mumet Kak Findes. Belum lagi itu kalau cerita Nuh itu kan semua manusia dibinasakan kecuali Nuh dan anak-anaknya dan menantunya. Jadi itu mulai manusia baru lagi dari keluarga Nuh. Iya, betul. Maka kalau kita baca buku-buku seperti yang tadi saya bilang ya, buku-buku sekarang 99% itu pendekatannya historis kritis. Buku Romo Pung, buku Monsinyur Ignatius Suharyo, buku Romo Grunen, buku Romo Martin Harun, bukunya Pak Seto Marsunu, bukunya Romo Yosef Susanto. Itu 1-11 kejadian, mereka mengatakan syarat dengan mitos. Ya kan? Findes. Berarti dengan kata lain, kalau imannya belum kuat, nggak usah lihat yang historis kritis ya. Betul. Maka yang saya sharingkan sekarang kan nggak di-sharingkan di kelas basic kan. Gitu. Tapi kita yang tahu jadi pusing Kak Findes. Waduh. Iya Kak Findes, jujur jadi pusing kayak gitu. Tapi tetap percaya sih kayak gitu. Cuman jadi percaya, jadi pusing, jadi kepikiran. Percaya tapi nggak melihat, itu belum benar tuh. Ini kalau kita lihat kan, makanya kenapa Yesus kan bilang, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu kan Yesus menjamin keberlangsungan gereja sampai kapanpun tidak akan pernah dimusnahkan, alam maut tidak akan pernah menguasainya. Maka gereja Katolik sampai sekarang 2000 tahun dengan segala dinamika yang terjadi di dalamnya, paus punya anak, lalu antar satu calon paus dengan calon paus yang lainnya saling membunuh, itu cerita masa kelam gereja, ya kan? Itu terjadi. Tetapi lihat, gereja Katolik masih bertahan. Nah, ini berkaitan dengan kuasa infalibilitas paus, bahwa paus tidak bisa salah dalam ajaran iman dan moral. Tapi ada syarat-syaratnya, yaitu kalau paus itu duduk dalam kursinya, yaitu kursi Santo Petrus, dan bersama dengan para uskup yang lainnya. Ya, nah itu tidak bisa salah. Misalkan mengenai dogma perawan Maria, Maria tetap perawan, atau dogma mengenai Maria diangkat ke surga, atau dogma mengenai Maria Bunda Allah. Itu nggak bisa salah secara iman dan moral. Nah, itu magisterium. Nah, kenapa kok kita bisa yakin nggak bisa salah? Janji Yesus. Yesus akan memberikan Roh Kudus untuk menginspirasi para pemimpin kita, terutama paus, sebagai jalur Petrus secara langsung, apostoliknya, sehingga setiap ajarannya yang berkaitan dengan iman dan moral tidak akan bisa salah. Tapi di luar iman dan moral bisa salah nggak? Bisa. Ya kan? Dulu kan gereja mengambil sikap misalkan
bumi berputar mengelilingi matahari. Sebenarnya kan kayak gitu kan. Matahari adalah pusat tata surya. Gereja dulu apa? Mengatakan apa? Ada yang ingat nggak? Masa nggak tahu? Matahari yang mengelilingi bumi. Nah, bumi sebagai pusat. Pokoknya. Iya betul Bu Ana. Ingat ya itu ya. Tapi ya, bumi datar. itu Bu Ana tahu tuh. Tapi ya itu pengetahuan, bukan soal iman dan moral gitu kan. Tapi itu juga nggak menyuarakan gereja secara utuh. Mungkin itu pendapat beberapa oknum jadi rame gitu kan. Tapi nggak mewakili suara gereja gitu. Nah maka kalau gereja mengambil sikap mengatakan bahwa misalkan Adam dan Hawa itu manusia nyata, yaitu sikap gereja. Ya kan? Dan kita harus taat. Ya kan? Makanya dikatakan mau orang bilang Adam dan Hawa nggak ada, itu cuma mitos, ya nggak apa-apa, itu sebagai studi kita aja. Tapi sikap iman kita tetap mau taat pada magisterium. Nah, misalkan purgatorium, ya kan? Banyak yang bilang, purgatorium itu nggak ada, dan sebagainya. Nah, Gereja Katolik mengambil sikap, purgatorium itu ada. Ada dasar biblisnya, ya kan? Lalu ada dasar dari ajaran dari para bapak gereja mengenai purgatorium atau api penyucian. Lalu kita sebagai umat Katolik, aku nggak percaya pada purgatorium. Aku nggak apa-apa deh jadi Katolik, tapi aku nggak mau percaya dengan purgatorium. Nah itu berarti tidak taat pada magisterium. Gitu. Ya, maka malam hari ini kita belajar, kita harus taat pada magisterium. Ya, ini contoh nih. Sekelas, selevel, sehebat Santo Thomas Aquinas, itu mengatakan demikian. Dia berbeda pendapat dengan ajaran gereja. Ini sebagai informasi ya Ibu Bapak ya, biar kita taat pada magisterium. Santo Thomas Aquinas bilang kayak gini, Bunda Maria itu dilahirkan dengan dosa asal. Tapi setelah itu, rahmat penebusan Yesus hadir. Menebus dosa asal Maria. Itu ajaran Santo Thomas Aquinas. Sedangkan gereja mengajarkan apa? Gereja mengajarkan bahwa Bunda Maria benar-benar dibebaskan dari dosa asal. Lalu apa kata Santo Thomas Aquinas sebelum meninggal dunia? Dia bilang apa? Segala hal yang kuajarkan, kurang lebih ya bunyinya, seandainya tidak sesuai dengan ajaran gereja, saya minta maaf. Saya akan tunduk taat terhadap ajaran gereja. Coba bayangkan. Itu Thomas Aquinas sampai saat ini salah satu pujangga gereja terpintar, terjenius sepanjang sejarah gereja. Salah satunya beliau. Sampai bilang seperti itu. Minta maaf kalau tidak sesuai dengan ajaran gereja. Dan dia mau tunduk dan taat. Bayangkan loh, Thomas Aquinas. Jadi sekelas Thomas Aquinas aja, dia punya pendapat, dia punya refleksi, dia punya kepintaran dari Tuhan, tapi pada saat gereja mengambil sikap, dia taat. Itu. Lanjut dulu ya, semakin seru rasanya kalau dilanjutkan. Ini kesimpulan yang pertama, ya. Lalu kesimpulan yang berikutnya, Daniel kemungkinan bukan sosok yang benar-benar ada dalam sejarah. Nah, ini ya, historis kritis, ya. Tidak adanya silsilah keluarga dan asal-usul yang jelas tentang dirinya dalam kitab Daniel dapat dilihat sebagai pertanda akan hal itu. Nah, ini yang disebut dengan kritik teks. Tidak ada asal-usul keluarga. Beda dengan Yesus. Yesus ada. Jelas di Injil Matius dan Lukas. Betul ya Ibu Bapak ya? Nah, kalau Daniel nggak ada. Maka pendekatan historik kritis bilang bahwa Daniel itu kemungkinan, ingat, ada kata kemungkinan.
bukan sosok yang benar-benar ada dalam sejarah. Nah, ya. Makanya ada Alkitab for study. Nah, ya. Jadi ada Alkitab yang untuk kita baca, ada Alkitab yang untuk kita belajar. Nah, ya. Sampai sini jelas ya Bapak ya? Oke. Kemudian penutup. Pembaca mungkin kecewa. Ya, peristiwa yang akan dikisahkan dalam kitab Daniel ternyata tidak sungguh terjadi. Daniel sendiri agaknya sosok yang tidak pernah ada. Boleh kecewa, tetapi jangan berlarut-larut. Mengenal kitab Daniel secara tepat justru akan membuat kita secara tepat pula memahami pesan yang ingin disampaikan oleh kitab ini. Jadi Ibu Bapak, ini salah satu fungsi dari pendekatan historis kritis. Agar kita bisa tahu secara konteks, latar belakang sejarah, latar belakang penulisan. Sehingga kita semakin tahu apa yang diinginkan oleh penulis. Ini yang disebut dengan tafsir literal atau harafiah. Nah, dan ini hanya dapat kita pelajari dalam buku-buku tafsir dan juga di kursus pendalaman kitab suci. Maka kalau kita baca buku-buku tafsir yang berkembang saat ini, itu bagus-bagus. Mereka sangat terbuka. Namun memang butuh dibimbing. Nggak bisa sembarangan sehingga kita bisa terguncang imannya. Coba kalau bilang kayak gini ke anak-anak apa ya yang baru mau belajar kitab suci. Wah, berarti kitab suci kita itu banyak tokoh yang bohongan dong, Kak. Ya kan? Ya repot nanti ya kan. Wah, nggak mau baca lagi lah katanya kan. Ya Wah, kan? Ya enggak. Kayak Yahya Waloni ya, Pak. Iya. Iya. Maka waktu Rocky Gerung bilang ya kitab suci itu fiktif. Ya, ada benernya. Ya, ada benernya ya Bu Ana ya. Kita nggak boleh tersinggung, nggak boleh marah. Ya kan? Gitu. Tapi kalau kita fundamentalis, wah, nggak sesuai dengan ajaran gereja itu. Wah, sesat tuh Rocky Gerung. Nah, berarti artinya kita nggak terbuka terhadap pendekatan di luar ajaran gereja. Ya, kalau memang tidak selaras dengan ajaran gereja, inti pesannya nggak mungkinlah diterbitkan, apalagi yang nulis adalah para imam dan para doktor kitab suci. Romo Pung itu doktor kitab suci loh. Bukunya ringkas-ringkas, sederhana, tapi makjeleb kalau orang Jawa bilangnya. Tepat sasaran, nggak bertele-tele. Coba aja baca bukunya Romo Pung yang tokoh-tokoh historis dalam kitab suci. Saya pernah fotokan kan, waktu itu Bu Ria minta, kalau saya nggak salah ingat, saya fotokan, saya kirim di grup. Sedikit sekali tokoh-tokoh historisnya. Ya. Tapi ya balik lagi, jangan lupa bahwa itulah pendekatan historis kritis. Ya, masih kemungkinan. Ingat, saya pernah cerita bahwa mendalami kitab suci tidak seperti ilmu matematika. 1 + 1 ya 2. Ya, enggak seperti itu. Enggak seperti hukum fisika, gravitasi. Benda dilempar ke atas ya turun ke bawah. Tetapi belajar kitab suci itu yang diambil adalah pesan imannya. Ya, walaupun misalkan tokoh fiktif, tapi seperti yang tadi ya, nih, mengenal kitab Daniel secara tepat justru akan membuat kita secara tepat pula memahami pesan yang ingin disampaikan oleh kitab ini. Saya belajar teologi tubuh kurang lebih 2 tahun. Yang dipelajari kitab Kejadian bab 1 dan 2, kisah penciptaan.
Kalau misalkan itu hanya fiktif, buat apa saya repot-repot belajar teologi tubuh selama 2 tahun? Buang-buang waktu. Ya, tokoh fiktif ngapain sih digali? Tapi kan bukan itu cara berpikirnya. Ada pesan apa yang dapat diambil melalui kisah penciptaan. Nah, sehingga memberkati banyak orang. Salah satunya apa? Dasar dari tidak terpisahkan. Yaitu, karena perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki. Inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Maka apa yang sudah satu, ya nggak boleh dipisahkan. Dasarnya dari kitab Kejadian. Terus kita bilang, berarti dasarnya mitos dong. Ya bukan kayak gitu. Justru dari kisah-kisah yang menurut para ahli tafsir historis kritis itu adalah mitos, kita bisa ambil pesan Tuhan. Seperti background dari ibu bapak, let us finding God in all things. Termasuk mungkin dalam kisah fiktif Allah kita bisa temukan. Ya kan? Gitu. Silakan kalau misalkan masih ada yang mau bertanya. Kaget nggak? Nggak kaget ya, biasa aja ya. Mau sharing aja Kak Vindes. Ya, silakan Kak Keke. Papa saya orangnya sangat rasional. Jadi apa yang Kak Vindes omongin itu, saya dari kecil udah dengar kata-kata seperti itu tuh. Tuhan memang ada, tapi untuk ajarannya adanya cuma kebaikan juga. Kalau Adam dan Hawa benar apa enggak, apa Anda kayak gitulah. Banyak sekali perkataan yang seperti itu. Dan sampai pada satu titik kita belajar filsafat untuk menyaring hal-hal yang seperti itu gitu tuh. Sampai beberapa romo-romo yang sering deket sama papi saya juga, akhirnya beberapa banyak yang keluar juga tuh karena sering discuss gitu ya. Sampai ya sudah, akhirnya kita dengan berjalannya waktu, kesimpulan yang aku ambil cuma satu sih. Kalau memang Allah kasih Roh Kudus, kita jadi ngerti. Ternyata Tuhan tuh kayak gini gitu. Tapi kalau cuma pakai otak aja nggak bisa. Makanya mau nggak mau, suka nggak suka, belajar psikologi juga seperti itu. Di sana juga diajarkan, iman sekecil apapun bisa memindahkan gunung, bisa membengkokkan atau apapun gitu ya. Tapi balik lagi, kalau nggak punya Tuhan, nggak punya Roh Kudus, kita juga akan suatu saat hilang gitu. Jadi balik lagi sih, kalau aku dapat teman-teman atau orang yang komplain, Alkitab kamu tuh gini gitu, ya udah ketawain aja. Jenis ini hanya bisa didoakan. Sekian. Dan puasa. Thank you Kak Keke. Saya ada 3 slide lagi, rasanya saya harus selesaikan dulu ya, biar semakin jelas ya. Tadi saya ketinggalan, karena masih ada waktu sekitar 10 menit. Tadi saya pikir sudah 8:30, jadi saya akhiri. Nah, Ibu Bapak silakan catat, mungkin membutuhkan. Tujuan dari penyusunan kitab Daniel adalah mengajar, bukan menghajar ya, mengajar. Ya, menghibur dan meneguhkan umat beriman yang sedang mengalami penganiayaan berat pada masa pemerintahan Raja Antiochus IV Epiphanes. Ini tujuan dari kitab Daniel. Silakan ditulis Ibu Bapak, mungkin merasa butuh ya, nggak apa-apa, silakan. Saya tunggu. Lalu ajaran dan pesan-pesan, tetap teguh dalam iman, percayakan segalanya kepada penyelenggaraan ilahi, Providentia Dei. Percayalah bahwa dalam situasi sulit apapun Allah tetap menyertai umatnya. Nah, ini yang disebut dengan pesan moral. Ya, meskipun mungkin ceritanya fiktif, bukan cerita, maksudnya tokoh Danielnya ya, tidak ada dalam sejarah, ingat masih kemungkinan. Tetapi ada pesan-pesan dan ajaran yang dapat kita petik. Yaitu tetap teguh dalam iman, percayakan segalanya kepada penyelenggaraan ilahi, percayalah bahwa dalam situasi sulit apapun Allah tetap menyertai umatnya. Ya.
Sudah ya? Saya lanjutkan. Ajaran kitab Daniel harus dipahami dalam konteks keprihatinan atas terjadinya pertumpahan darah saat itu. Nah, ini konteksnya Ibu Bapak. Keprihatinan atas terjadinya pertumpahan darah saat itu. Korban jiwa berjatuhan karena penganiayaan dilawan dengan pemberontakan. Menentang sikap itu, kitab Daniel mengajak pembacanya untuk menghindari kekerasan. Nah, jadi kan zaman itu ada 3 kitab kan, 1 Makabe, 2 Makabe, dan Daniel. Tadi ya, 3 sikap yang berbeda kan. 1 Makabe mengatakan harus dilawan dengan kekerasan. Tapi kitab Daniel berbeda. Jangan dilawan dengan kekerasan. Ya. Biarkanlah Allah yang bertindak, sebab di hadapan Allah yang Maha Kuasa, usaha dan kekuatan manusia tidak ada apa-apanya. Ini konteksnya. Terakhir, lalu apa relevansinya bagi pembaca kitab ini pada masa sekarang? Jika mengalami penganiayaan iman, apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, apakah kita akan melepas iman agar terhindar dari masalah? Ataukah kita melawan dengan kekerasan sampai menumpahkan darah? Atau ada sikap yang lebih baik? Nah, ini cocok sama kita di Indonesia ya, sebagai minoritas. Bagaimana sikap kita kalau kita ditindas, dianiaya, ya, kita mengalami krisis iman, bom ada di mana-mana. Terakhir itu di Katedral Makassar kan. Nah, itu benar-benar meneror, tetapi kita tetap tidak melawan dengan kekerasan, tapi dengan cinta kasih mendoakan para pelaku dan para korban. Nah, ya. Oke. Cukup jelas Ibu Bapak ya. Kalau ini bagian 2 nggak usah lah ya. Kita terlalu dalam membahas Daniel. Nanti Ibu Bapak berasap kepalanya. Cukuplah ya bagian pertama aja. Ya. Nanti 2 minggu lagi kita membahas kitab Hosea ya. Atau ada request khusus mau bahas apa? Hosea oke? Itu nabi cinta kasih tuh. Hosea ya. Oke. Silakan Ibu Linda. Ya, mungkin masih ada yang mau bertanya. Kalau